Oke, saya mau coba tanya bagaimana di Jalan Raden Saleh ini, sepanjang Jalan Raden Saleh ini, apakah orang-orang sebenarnya tahu ada praktek aborsi ilegal yang sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun dengan pendaftar hampir 2.600 lebih dari kurun waktu bulan Januari sampai sekarang? Kita dengarkan, kita lihat seperti apa katanya. Assalamualaikum. Pak, penduduk sekitar sini, Pak? Iya. Sini. Nah, Bapak tinggal di jalan sekitar Raden Saleh? Di sini. Oh, di sini. Oh, Bapak di sini? Iya. Oh, ini warung Bapak? Warung anak. Oh, warung anak. Nah, Pak, kebetulan saya mau tanya nih, Pak. Sempat tahu dan dengar soal prakteknya Dokter Sarsanto nggak? Tahu. Tahu. Kenal orang secara pribadi? Enggak kenal. Jadi kenalnya siapa pemilik rumahnya? Pemiliknya bukan di sini tinggalnya. Jadi di Lombok. Oh, pemiliknya tinggal di Lombok. Dia kontrak. Nah, tapi Bapak kenal kalau sama pemiliknya? Nah, Tapi sama dokternya nggak? enggak. Nah, Bapak kemarin kaget dong tanggal 3 Agustus. Apa yang Bapak lihat tuh? Dikasih tahu sama anak saya lagi tidur, dikasih tahu katanya, Pak, itu klinik digerebek katanya gitu. Gerebek apaan saya bilang. Berapa tahun Pak di sini, Pak? Dari 76. Nah, yang Bapak dengar ketika ada penangkapan apa tuh Pak yang Bapak dengar? Kita dengar ini ada praktek aborsi katanya gitu. Wah, yang situ jangan-jangan klinik itu. Kita gitu. Jangan klinik itu. Benar ternyata klinik itu. Nah, banyak warga yang suka nggak suka gitu. Ada nggak yang komplain atau mau cari Ada, tahu? ada. Yang cari tahu gimana tuh Pak? Iya, dia komplain katanya ini kok komplainnya ke Pak RT tuh. Komplain ke Pak RT. Nah, Pak RT juga bilang, saya dipanggil, boy, ini ada yang komplain nih ke masalah klinik. Lah, emang klinik kenapa? Katanya udah begini-begini gitu. Nah, lu izinnya sama lu kan, saya bilang gitu. Izinnya sama lu gini. Iya, izinnya kan keluarga berencana, dia bilang gitu. Nah, Jadi Bapak nggak menaruh curiga? nggak ada curiga sama sekali. Tapi kok belakangan kok banyak kan ojek-ojek tuh. Iya. Makar ojek. Tadi bayar di pangkalan tadi tuh? Itu bakal situ, depan situ. Oke, banyak ojek-ojek. Makanya di situ dia ojek itu. Tapi kalau ada yang naik motor laki ini atau laki perempuan, Uber. Oh gitu. Klinik-klinik kan gitu. Menawarkan ya untuk Menawarkan jasa diantarkan. gitu. Karena saya tahu saudara saya mau kemari. Dia suami istri. Contohnya kok dipanggil klinik-klinik, begitu di sini udah kabur. Oke. Dia bilang, mas kok saya dipanggil klinik-klinik kan ya gitu. Ditawarkan juga? Ditawarkan dia. Adiknya Bapak? Iya, Oke. saya bilang, saya ditanyain klinik-klinik, emang klinik apa? Wah, kamu mau ngapain? Saya bilang gitu. Enggak, kan mau kemari, ditanyain gitu. Oh gitu, itu biasa orang-orang situ, dia pikir mau ke klinik situ. Klinik itu biasanya suka ini, apa namanya, warga berencana itu, kita tahunya kan begitu. Jadi nggak ada yang curiga ya? Nggak ada yang curiga. Nah, tapi dokternya sendiri, ini nggak sih Pak, sama warga tuh suka ngobrol? Wah, nggak kenal saya. Sempat ditegur, kita Oleh? tegur sama PT. Tegurnya seperti apa Pak? Aku datang ke situ. Terus kemudian? Datang lama, Bu, gimana? Bukan itu Bu Haji, yang kita tahu itu di Bu Haji itu, yang pegang ketuanya situ. Hanya begini, enggak kita begini ini gitu. Kita begini gimana ya? Ya kita itu apa namanya warga berencana. Kalau orang datang suami istri atau warga sini mau apa? Mau ikut keluarga KB gitu ya. Nah itu dilayanin sama dia. Jadi kita tahunya itu aja tuh, dokternya panggil segala. Nggak ada. Jadi kaget juga ya Pak ketika ada penangkapan? Nah gitu digerebek seperti ini kita kaget. Oh berarti bener nih yang tempo hari diomongin. Tapi itu baru-baru diomongkan atau udah bertahun-tahun diomongin? Udah bertahun yang lalu, bukan baru kemarin, bukan. Udah beberapa tahun yang lalu. Tapi nggak ada yang bisa tahu apa yang terjadi di luar. Bahkan Pak RT pun sampai di luar aja ya? Iya. Lalu kita masuk juga mau ngapain masuk ke situ? Kalau kecuali mau berobat. Ada yang sempat berobat juga nggak Pak? Pernah berobat ke sana? Oh saya enggak. Sama sekali? Nggak tahu deh kalau warga yang lain. Tapi kayaknya nggak ada lah. Baik, terima kasih Pak. Halo Bang. Mau tanya-tanya boleh? Boleh ya? Wah, iya kurang tahu apa nih? Udah kurang tahu aja. Bukan sih orang sini. Orang sini, orang mana? Lagi dulu. Orang mana? Abang juga, tahu lah sedikit-sedikit. Mau tanya Bang, sering jalan ke jalan? Saya nggak tahu Mbak. Nggak tahu apa? Nggak tahu Saya belum masalah nanya. Ini Abang mau kemana nih Bang? Saya nunggu sewa ya. Nunggu sewa. Tapi sering kesini nggak? Lo nggak tahu deh Mbak. Nggak tahu. Tahu ada klinik aborsi atau praktek aborsi? Nggak tahu. Bener. Saya bukan ngerti deh. Boleh sini? Iya. Suka ngeliat orang ramai nggak di sana? Wah nggak tahu deh masalah itu. Saya kan jarang lewat sini. Oh jarang lewat Iya. ya. Tapi kok di sini Bang? Hah? Iya nunggu sewa PKB. Oh nunggu sewa. Iya. Oke. Bang. Makasih ya Bang ya. Iya. Oke. Kita tanya lagi ya. Abang, namanya
Namanya siapa bang? Herman. Bang Herman mau tanya, suka mangkal di sini? Iya suka. Berapa tahun mangkal di sini? Nah, sering. Kayak ada setahunan. Setahunan ya? Ini kan baru ada kasus nih bang. Ya. Nah, sering lihat ada pasangan suami istri masuk ke dalam nggak? Kagak. Atau pasangan, masa nggak lihat? Nggak lihat, saya bawa sewa terus kan. Oke, jadi nggak pernah lihat ada mungkin pangkalan orang yang menawarkan atau calo-calo yang menawarkan orang untuk masuk ke dalam? Kagak. Nggak ada? Nggak ada. Saya bawa sewa terus. Saya Pernah masuk ke dalam Raden Saleh tapi ya? Pernah masuk sering ke masuk, tapi cuma lewat doang, muter lagi. Pernah nggak nganterin, ada yang dianterin sampai ke tempat Kagak, gitu? nggak pernah, demi Allah. Iya, kagak pernah. Sampai sumpah nih atas Iya. nama Tuhan. Iya. Oke bang, makasih bang ya. Iya. Pak, Nggak tahu. nggak tahu apaan pak? Ini baru juga nanya. Iya, nggak Bapak tahu, namanya benar. siapa pak? Nggak tahu. Nama bapak nggak tahu? Nggak Masya tahu, Allah. bener nggak tahu, saya nggak tahu. Enggak, mau tanya aja bapak udah berapa lama mangkal di sini? Udah 5 bulanan sih. 5 bulan. Iya, 5. Nggak, tadi kan kita sudah ikuti ada rekonstruksi segala macam. Nah, suka curiga nggak sih pak lihat ada banyak yang masuk ke sana ya? Atau mungkin pernah nggak sengaja lewat lagi nganterin sewa misalnya, Iya. lewatin jalan Raden Saleh, terus kok rame nih? Oh nggak tahu. Tahu-tahunya aja tadi apa lihat di koran doang itu ada itu doang. Apa? Lihat apa? Koran tadi. Apa tuh bacanya? Bacanya ya Borsi gitu. Oke. Itu doang. Tapi tahu kan jalan Raden Saleh sini? Tahu lah bang, nggak mungkin. Kalau jalan Raden mah tahu tiap hari kan lewat sini. Pernah lewatin tapi Nggak pernah itu mah nggak pernah. jalan itu. Raden Saleh 1. Ini aja. Tapi di jalan Raden Saleh Raya aja. Iya. Nggak pernah gitu, nggak pernah. Banyak loh yang masuk bang, masa nggak pernah lihat? Ya kita kan bawa penumpangnya ke sono. Pernah nggak ke sono. sengaja ada yang nanya bang klinik atau praktek itu di mana ya aborsi? Pernah Oh, nggak? belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Oke, saya sudah menyusuri jalan Raden Saleh Raya untuk bertanya siapa kira-kira yang tahu aktivitas di jalan Raden Saleh 1 di tempat praktek aborsi legal. Dan saya ketemu dengan salah seorang yang ada di sekitar jalan Raden Saleh Raya. Saya harus tutupi identitasnya. Ini aliasnya aja ya. Saya pakai Bang Freddy ya. Bang Freddy apa kabar? Baik, Bu. Bang Freddy sehari-hari sudah tahu betul ada klinik atau praktek aborsi sana. Ini udah lama sih ya kan, tahu ya kan. Cuman kita kan belum tahu ininya bahwasannya di situ tempat prakteknya gitu. Cuman kalau saya disuruh bawa sewa ya kan ke hotel ini ya kan, dan terus langsung bawa ke stasiun, kebanyakan kayak gitu doang. Oh, oke. Nah biasanya Nah. yang manggil abang siapa tuh? Dari Itu dalam? dari pihak dalamnya. Jadi pihak dalam telepon abang? Kadang-kadang enggak yang sering yang ojek di sini gitu. Oke, terus? Tuh, udah bawa nih ya penumpang ya kan, sono Cikini, tapi nggak tahu bahwasannya kegiatannya dia itu kayak gitu nggak tahu. Oke. Cuman saya cuma bawa doang ya kan, penumpang dari sini ke stasiun 25. Ketika abang udah ketemu sama si penumpang nih, Oh. yang juga menjadi klien dari praktek aborsi, Oh. itu gimana tuh? Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya ya, udah kan pakaiannya nggak rapi, biasa-biasa aja gitu. Kadang-kadang dianterin ibunya, gimana gitu. Pernah ada yang ngomong juga sama abang? Pernah bang, kalau tempat-tempat yang gitu-gitu di mana sih ya kan? Yang gitu-gitu tuh maksudnya? Yang gitu-gitu kayak udah gugurin gitu. Ya kalau saya pribadi, saya nggak tahu Bu. Kalau ibu kata pengen tahu mah ya kan, ibu cari aja ojek apa gimana gitu. Saya juga pasti dia ngasih tahu kok, ya kan, gitu. Kalau saya nggak bisa Bu, soalnya nggak tahu sama sekali. Nah, waktu Bang Freddy anterin ke stasiun, biasanya gimana tuh? Kondisi badannya gimana? Udah lemes gitu, lemes gitu. Ntar udah ngobrol-ngobrol juga ya kan, Bang. Saya baru pertama kali kayak gitu ini dia ngomong gitu. Sempat juga bang, mau nyari tempat gituan ya kan buat saya ya kan. Aduh, Pak, ibu gimana? Ibu nggak kasihan nih Pak sama anak ibu ya kan? Kalau kayak gitu jangan mau enaknya doang Bu. Sampai saya bilang ini, kalau mau nih Bu, saya aja tanggung jawabnya sampai lahir. Nah, ntar kalau udah lahir ibu setelah deh, ya kan mau gimana? Jangan digituin, kasihan anak gitu. Doang. Nah, Bang Freddy sendiri sama calo-calonya nih, kita sebutin calo aja ya. Itu mereka samperin abang atau mereka juga kadang-kadang nganterin sendiri? Udah saya mah cuma nurunin sewa di sini ya kan. Kadang-kadang kan orang pasiennya sendiri tahu.
Tempatnya tahu sendiri dia. Biasanya bang, sempat nganterin ke dalam juga nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah, cuma lewat doang. Jadi terima di sini ya? Iya, di sini dong. Yang abang suka bawa itu usianya kira-kira berapa bang? Ya 17, 18 dah. Gitu, iya, iya. Dan saya baru bawa tuh sekali itu doang, 18-an gitu. 18? Itu orang Cipete itu. Iya. Orang rame kok. Biasanya rame nih, tumen-tumennya nggak sepi. Di sini. Saya juga baru kesini lagi, udah lama. Terima kasih ya bang ya. Oke, saya mau tanya lagi ya ke pedagang warung keliling dari praktek Dr. Sasanto. Halo Pak, mau tanya-tanya dong Pak. Namanya siapa Pak? Hah? Jangan takut ini. Oh kenapa kok takut Pak? Nggak ngerti. Pertanyaannya belum keluar Pak. Nggak ngerti. Pertanyaannya belum keluar, udah ngerti nih Pak. Hah? Kenapa Pak? Saya nggak ngerti. Enggak, tanya dikit aja. Nggak ngerti. Pak saya belum nanya Pak, Bapak udah ngerti. Cuma saya orang dagang sini. Iya tahu Pak, nggak, saya nggak nanya hal-hal yang tidak Bapak tahu kok. Ngerti. Oh iya, Pak cuma mau tanya aja. Aktivitas yang cukup ramai di hari kerja atau hari akhir pekan yang Bapak lihat di sini? Ya biasa, Bisa? biasa aja. Nah, tapi kalau yang Bapak lihat nih kan udah bertahun-tahun Bapak di sini. Iya. Aktivitas yang ada di depan praktek cukup ramai Pak ya? Ya, Biasanya kendaraan pribadi saya, atau? Sepengetahuan saya sih kalau ada apa ya, lah pasiennya masuk tutup pintu, tutup pintu gitu, tertutup. Tertutup. Iya. Yang Bapak lihat biasanya rentang usianya anak muda atau mungkin udah ibu-ibu. Ya macam-macam, ada yang ibu-ibu, ada yang anak-anak muda. Ibu-ibu tuh kayak umur berapa tuh Pak? Ya umur 18 tahun, ada yang. Itu masih anak-anak kali Pak ya? Apa Mas? Ya umur 2, ya antayapnya ABG. ABG. Iya ABG. Biasanya yang nganter orang tua atau pacarnya atau Iya, mungkin pacarnya tuh. pacarnya yang Iya, benar. pacarnya. Pengetahuan saya, kalau saya sih kadang-kadang cuma orang itu beli Iya, sini. pasti. Ha? Iya, terus udah selesai, udah saya duduk di sini. Iya, kalau Bapak kan nggak ada urusannya nih, karena Iya. Bapak menjual dagangan, makanan, iya. makanan dan minuman di sini. Iya. Tapi yang Bapak lihat tadi rentang usianya Bapak tadi 17, Iya, 18. 17, Biasanya sama pasangannya. Ada Yang sama pasangan. orang tuanya ada nggak Pak? Ya ada ya. Ada ya? Ada juga. Ada orang tua. Nah mereka kan biasa kalau masuk itu kondisi sehat gitu ya. Sehat. Nah pas keluar Bapak sering lihat nggak? Misalnya Ya sering. kayak ya. gimana Pak? Ya lemes. Ya lemes, pulangnya lemes. Itu kan dari jalan sana sampai ujung sana tuh Pak. Iya. Biasanya nah. Katanya sering juga ada yang kalau nggak dapat transportasi jalan sampai ujung sana, bener nggak Pak? Bener. Kayak apa Pak Naik kondisinya? grabnya di sana di depan. Jadi ujung sini? Iya di depan. Itu jauh loh Pak. Jauh, iya kadang-kadang jalan. Gitu, jalan-jalan. Jalan Iya, kaki aja. Jalan kaki aja, Sama pelan-pelan. pasangannya? Iya. Berarti kan ngeliat ke Bapak nih, Bapak lihat nih pelan jalannya gitu. Iya. Kalau kemarin-kemarin sih lah, apa ya, 3 orang, ada orang tuanya. Usianya kira-kira berapa tuh? Usianya kayaknya 23-nya 24 kan. 23, 24. Iya. Jalannya pelan gitu. Pak. Pelan-pelan, iya jalannya pelan-pelan. Kata Bapak, pernah nggak ada yang jatuh terus Bapak bantu gitu? Nggak ada. Nggak berani ikut campur juga ya Pak? Nggak ada cara. Pernah ada yang setelah praktek orang lapar atau gimana makan juga di sini? Jarang. Jarang. Atau beli minum di sini? Kalau beli minum ya. Beli minum iya di sini. Beli minum. Bisa komunikasi Pak mereka setelah Enggak, langsung tertutup langsung. Habis itu langsung pulang. langsung pulang? Itu langsung pulang. Yang Bapak lihat sampai jalan ke sana tuh umur berapa tuh Pak? Umur 23. Jalan kaki sampai Jalan sana? kaki sama sana 3 orang. 3 orang. Perempuan semua atau ada laki-laki? Lakinya 1, perempuannya 2, terus pasien saya itu 1. Jadi 4 orang. Atau karyawan juga sering beli minum di sini? Ya, sering ya? Sering. Sering ngobrol nggak sama karyawan? Enggak ada. Enggak. Mereka muda-muda atau gimana Pak? Karyawannya. Karyawannya? Iya, ada yang muda, ada yang tua. Oh ada yang tua juga? Ada yang tua. Jadi kisaran umurnya 20, 30, Lebih lah. 40? Dari 27, 27, ada yang 40-an, 40-an, 45 ada kayaknya. 45 ada karyawannya ya? Iya, karyawan. Bapak sudah berapa tahun sih Pak? Ya, saya sudah 30 tahun. Waduh, Udah proyek hotel. apa sih Iya. Pak yang Bapak di benak Bapak juga melihat kondisi seperti ini? Prihatin atau mungkin ya gitu urusan masing-masing lah. Masing-masing ya, ya. Kenapa Pak? Kasihan ya, kasihan. Nah, gimana lagi lah urusannya masing-masing ya. Iya. Saya nggak tahu.
Pernah dikomplain nggak Pak sama siapa gitu pengurus RT, RW atau satpam atau security atau Jarang sih satpol sini. PP? Khusus? Jarang sih. Berarti tertutup ya? Tertutup. Jarang. 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 Makasih ya Pak ya. Ya, kan? Oke, saya ingin tanya, bagaimana dengan warga sekitar? Lingkungan sekitar tahu tidak kemudian ada fakta aborsi ilegal atau praktek aborsi ilegal yang terjadi selama 5 tahun lamanya dari 2015 sampai 2020, mungkin lebih dari 5 tahun. Seperti apa sih kesaksiannya, kita dengarkan. Abang, apa kabar, namanya siapa Bang? Ivan. Bang Ivan ini tokonya? Iya, kayak baru. Tokonya toko apa? Toko kayu. Toko kayu, persis di sebelah Iya, sebelah sini. dari praktek aborsi. Iya, berat sih. Pas kemarin ada polisi datang kaget? Atau sudah menduga nih udah sebentar lagi ketangkep nih? Enggak. Kaget aja. Kaget? Iya. Sehari-hari yang Bang Ivan tahu seperti apa? Ya, seperti biasa aja. Pasien datang yang begitu ya, seperti biasa mereka. Pasien datang. Ya, pokoknya lihat-lihat aja kayak gitu, jemput-jemput gitu. Biasa jam berapa tuh Bang ramainya? Atau terlihat datangnya tuh jam berapa biasanya? Ya, tiap jam sih ada aja. Tiap jam? Hmm. Misalnya oke pagi nih, bukanya Abang kan buka toko jam berapa? Pagi jam 6. Nah ini sudah buka belum? Ya, dia buka jam 7, jam 8. Jam 7, jam 8, berarti Abang duluan ya Ya, buka ya? Nah itu Abang lihat penuhnya itu biasanya hari apa tuh Bang? Ya, pokoknya setahu saya sih ya jemput-jemput gitu aja. Karena saya kurang perhatiin juga sih. Betul, biasanya ramainya kalau hari kerja atau hari akhir pekan? Tiap hari ada aja. Tiap hari? Rame ya. Sama? Sama. Pernah ada yang nanya Abang nggak? Bang ini klinik dokter Sarsanto di mana? Nanya ke Abang? Nggak ada? Nggak pernah. Jadi Pokoknya dijemput sama orang-orang dia lah gitu. dijemput sama orang-orang? Oh dari dalam ada Ada orangnya? ya jemputan ada. Nah Abang sendiri di sini sudah berapa tahun? Udah Kira-kira? 20 tahun lah sih. Wah sudah 20 tahun berarti sudah lebih dulu Lama. daripada tempat prakteknya Tempat ini, ya. dokter Sarsanto ya? Sarsanto, ya. Kalau secara pribadi kenal nggak dengan dokter Sarsanto? Enggak kenal. Pekerja-pekerjanya ada yang kenal? Ya cuma di bagian depan aja udah. Yang kesini Abang lihat biasanya sudah hamil besar, kelihatan nih perutnya, atau belum kelihatan, masih kecil-kecil? Ya Bagaimana? kecil-kecil ya kasih tahu saya sih nggak ada segitu. Hamilnya gede-gede gitu. Nggak ada, Nggak ada, semua hamil-hamil kecil. Iya. Jadi kebanyakan biasanya anak muda, Anak muda kebanyakan kayaknya. anak muda Setahu saya anak muda. datang sama pasangannya gitu ya. Pasangan lah, satu pasang. Jadi biasanya cuma 2-3 orang atau berapa orang Dua, Bang? 3 orang kadang ada yang ngantar gitu aku lihat. Nah Bang itu kaget nggak Bang? Ya kaget, kemarin kaget memang. Pertama dengar ada apa-apa di sini kapan? Iya pas tanggal 3 itu. Tanggal 3 Karena Agustus. kapan itu ya Agustus. Terus kemudian? Ya apa udah yang kaget. Abang lihat? Ya udah kaget udah tutup langsung kita jalan. Jadi Abang sudah tutup tapi sempat lihat ya? Ya seperti yang mereka di ini ya udah tuh toko kita tuh ya udah kita jalan aja ke depan. Nah terus sempat tanya ke tempat parkirnya, tukang parkirnya? Enggak lah kan udah kejadian itu udah nggak di sini lagi udah. Udah nggak ada tukang parkir kali. Jadi biasanya parkir di depan toko Abang juga? Enggak. Abang penduduk sekitar, tinggal di sini. Cukup terkejut atau sebenarnya udah ada kecurigaan sebelumnya? Wah, terkejut aja kayak kejadian kayak gitu. Terkejut aja? Ya pas tanggal 3-nya tuh. Nah, masa Abang sama jurnalis ini sempat nggak ngelihat ketika keluar tuh mereka posisinya sakit atau kan masuk sehat nih, Masuk sehat ya keluar udah pasti sakit karena kliniknya begitu kan. Iya, keluarnya Iya. sakitnya apa yang Abang lihat? Ya pokoknya sakit aja jalannya lemas-lemas gitu kan. Ya Atau- saya lihat begitu. Sampai ada yang pakai kursi roda misalnya atau? Enggak ada. Tapi lemas-lemas semua. Lemas-lemasnya aja ya. Sempat ada ambulans nggak yang kesini Bang? Enggak ada. Abang gimana tuh pikirannya ketika tahu ini tempatnya seperti ini? Pasti takut atau mungkin? Ya udah pasti takut lah. Udah pasti takut. Ya mungkin nggak boleh ada kayak gini-gini lagi ya, terulang lagi kayak gini aja gitu aja. Apalagi kalau Abang dengar yang daftar sudah ribuan ya Bang? Ya udah banyak. Oke baik, Abang terima kasih ya Bang ya. Iya, makasih. Oke. Selamat siang. Dirjen melaporkan telah melakukan penggerbekan diduga tempat untuk menggugurkan kandungan janin yang baru digugurkan. Pemeriksaan dan penggeledahan masih berlangsung. Ini dokter siapa Pak? Namanya dokter siapa? Pak Subur ya? Dokter Subur ya? Subur. Karyawan-karyawan yang bekerja di klinik tersebut saat ini sedang dilakukan interogasi dan pengamanan
sementara barang-barang pribadi termasuk buku tamu yang sudah diamankan. Kita memasuki kamar di mana tempat observasi dilakukan. Sudah melakukan penggeledahan. Alat potong. Itu jangan-jangan masih ada itu bang. Coba cek dulu. Sementara kita naik ke tempat paling atas. Ini tempat pembakaran. Tempat pembakaran janin. Tadi adalah satu janin yang belum sempat dibakar dan alhamdulillah berhasil diamankan. Baik, saya sudah bersama dengan Pak Wadi Reskrimum, Pak Jean Calvin Simanjuntak. Apa kabar Pak? Ya, sehat. Seperti apa sih Pak praktek yang terjadi dari mulai depan pintu gerbang dari tempat praktek sampai selesai proses aborsi ilegal itu? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan aborsi ilegal ini, ada 3 tahapan yang perlu saya jelaskan. Oke. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan, Mbak Balkis. Yang kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh tim medis. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pasca tindakan itu dengan membuang barang bukti janin yang ada. Oke, kita ikuti ya. Ini Pak Wadir ya. Jadi Di tempat ini registrasi, tersangka yang menghandle registrasi mencatat hanya sebatas identitas saja. berapa sih pendaftar yang tercatat di penyidikan polisi? Buku catatan registrasi yang berhasil kita sita, kita amankan, itu hanya tertera dari Januari tahun ini sampai dengan bulan April. Ya, itu sudah ada terdaftar, kita melihat ada sekitar 2.638. Tetapi kalau kita berlakukan mundur dari tahun 2015, memang disampaikan di dalam interogasi para tersangka yang ditingkatkan dalam berita acara pemeriksaan, mereka mengakui bahwa dari tahun 2015 sampai tahun ini rata-rata satu hari bisa ada pengunjung pasien ada 3 sampai 5 yang akan praktek aborsi. Betul. Oke, lalu kemudian dari sini? Setelah dari sini, yang memerani sebagai penerima registrasi ini akan ke belakang membawa hasil registrasinya. Pasien diarahkan ke ruang tunggu. Silakan Mau. Pasien akan dipanggil untuk didatakan ulang oleh tersangka sebelum dilakukan USG di tempat ini. Jadi ada 2 meja, 2 pelaku di sini, salah satu pelaku dan pelaku lainnya. Tempatnya adalah peran di sini hanya menanyakan apa keluhannya, kemudian dicek USG berapa lama, berapa umur kandungannya. Jadi pasien duduk di sini ya? Betul. Dan di sini juga terjadi negosiasi harga. Di sini USG-nya. Kemudian kembali lagi baru dijelaskan bahwa umur kandungan dan seterusnya. Kemudian di situ baru dijelaskan ada tarif dari berapa umur kandungan, berkisar di situ ada. Pertanyaan saya, ini semua ilegal atau dia juga menjalankan praktek-praktek umum? Yang jelas lokasi tempat ini itu izinnya untuk praktek pribadi, tidak ada praktek untuk tindakan klinik, apalagi operasi ya tindakan di dalam. Praktek pribadi sebagai dokter? Dokter kandungan. Dokter kandungan, tersertifikasi? Dokter tersangka SAR tersertifikasi. Yang lain? Tersangka dokternya tidak punya sertifikasi. Wow, Lalu kemudian dari sini sudah di USG, ada analisa? Kemudian masuklah ke ruang tunggu kedua, Mbak Balkis. Ya, ini ruang tunggu kedua. Kenapa ada ruang tunggu kedua? Apakah ada? Ya tentunya ada tahapan-tahapan yang kita lakukan supaya untuk mempersiapkan si pasien itu sendiri. Tadi negosiasi di depan menurut Bang Calvin itu benar-benar pribadi saja, nggak ada rate harga tersendiri tergantung faktor negosiasi. Ya, betul. Kisarannya dari 15 juta? Fakta yang terakhir yang tersangka oknum dari pasien itu yang kita amankan ada 3 orang, ya, dari ibu janin, kemudian ayah dari janin tersebut sama salah satu keluarganya, itu dibiayai 27 juta. Dari ruang tunggu kedua kita geser kemana ruang persiapan, tahapannya? Ruang persiapan sebelum dilakukan tindakan. Ruang kita persiapan. melewati ruangan tindakan dulu. Ruang dokter. Ya, ini ruangan untuk tindakan untuk sebelum masuk ruang tindakan. Ya.
Ini di sini pemasangan alat-alat medis, Oke. kemudian suntikan anestesi, kemudian di situ juga dilakukan pelemasan olahraga ringan sebelum dilakukan ruangan tindakan. Oke, baik. Jadi ini tempat untuk persiapan. Ya, Oke. sebelum masuk ruangan Sebelum tindakan. masuk ruang tindakan. Oke. Setelah dari sini si pasien akan dimasukkan ke ruang tindakan. Ke arah kiri ya. Oke. Ini ada ruang tindaknya. Bisa dilihat. Iya. Di ruangan tindakan ini para tersangka melakukan aksi tindakannya Oke. untuk aborsi. Pertama adalah oknum dokter yang kita jadikan tersangka. Oke. Yang kedua adalah perawat yang membantu segala sesuatunya tindakan di sini. Oknum dokternya inisialnya apa? Tadi Ada 3, Oke, ada 3. SAR, Iya. kemudian ada TJ, satu lagi ada SUB. Oke. 3 dokter ada di sini. Ya. Lalu Kemudian ada perawat dan bidan di tempat ini. Ya. Mereka melakukan kegiatannya di sini. Setelah berhasil, janin akan jatuh ke tempat ini. Hanya beralaskan ember. Tempat sini. Kemudian janin yang ada, tim supporting, tim lain, bukan tim medis, Ya. yang membawa ini ke bagian atas. Tim supporting lainnya, tersangka lainnya, Ya. yang mensupport ini, itu membawa janin ini Ya. ke bagian atas. Tapi sebelum ke atas saya menjelaskan sedikit Oke, karena baik. kita akan kembali ke tempat ini. baik. Proses yang pertama adalah menghilangkan barang bukti dalam janin ini dengan memusnahkannya dengan cara melarutkan dengan salah satu bahan kimia H2SO4 asam sulfat, ya, kurun waktu 1 jam. Apabila larut akan dibuang, dibawa ke Langsung bawah lagi, dibuang ke kloset. apabila larut. Ya, dibuang semuanya ke dalam sini, di flush. Kita lihat, kita kasih lihat di sini, dibuang keluar di sini. Apapun ukuran janinnya, setelah dihancurkan langsung kemudian ditaruh ke sini ya. Ya, Oke, kemudian tentu ada sisa-sisa lain janin yang kemungkinan terbuang, tidak berhasil dilarutkan. Iya. Itu akan dipisahkan, dijadikan satu tempat untuk dilakukan pembakaran di atas. Nanti kita bisa lihat lokasi Oke. di atas. ini loteng atau bagaimana ini Bang Calvin? Atau memang Ya, ruangan yang ini disediakan? Ruangan yang disiapkan sendiri ini dimodifikasi. Ruangan ini dimodifikasi sedemikian rupa oleh para tersangka untuk proses pembakaran janin. Kaleng yang dimasukkan janin, kemudian disiramkan dengan pembakar, Iya. ya bensin, kemudian dibakar, ditaruh di tempat ini, dibakar, ditutup. Maksudnya mungkin tidak keluar bau ataupun Oke. asap. Jadi ini dimodifikasi sedemikian rupa. Bukan fabrikan, bukan seperti cerobong asap yang pada umumnya, tetapi ini disiapkan khusus untuk membakar itu. Seperti ini. Iya. Oke, kita ke bawah dulu ya Bang ya. Dari rekonstruksi Bang Calvin, tadi kita sudah lihat semua tahapan ya. Ini kan bukan proses yang bisa dipelajari instan. Ya. Perlu keahliannya tajam, tapi tadi Bang Calvin bilang 2 diantaranya tidak punya sertifikat dokternya, Ya. 1 punya sertifikat dokter umum. Ya, jadi ada 3. Oke. Saya perlu jelaskan satu. Dokter yang dokter tersangka SAR itu, dia merekrutmen 2 dokter lainnya. Tadi saya belum jelaskan. Oke. Merekrutmen 2 dokter lainnya yang faktanya tadi sudah kita lakukan interogasi, kemudian kita tuangkan dalam berbagai pemeriksaan bahwa mereka ini tahu tindakannya adalah untuk membantu dokter SAR ini untuk melakukan aborsi. Itu yang ironisnya. Oke. Yang kedua, dokter yang direkrut oleh dokter tersangka SAR ini itu tidak memiliki keahlian, tidak memiliki kompetensi, ataupun tidak memiliki sertifikasi terkait dengan Spesialis kandungan. Ya, dia hanya dokter umum saja. Apresiasi kepada pihak kepolisian karena dari pengembangan kasus pembunuhan di Bekasi ini bisa terbuka, Bang Calvin. Tapi kita juga jadi harap-harap cemas, begitu ya, karena kondisi seperti ini berjalan 5 tahun tanpa ada sedikit pun laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Bang Calvin bagaimana melihatnya? Ya, sekali lagi kami betul-betul komit terhadap pengungkapan kasus ini. Terkait dengan praktek lainnya, kita akan berupaya sebisa mungkin dari kasus ini untuk mengembangkan ke kasus lain yang serupa. Ya, Terima kasih banget. Dokter, dokter, apa kabar dok? Kabar baik Mbak. Terima kasih waktunya sudah diberikan kepada tim fakta. Ini adalah ketua umum dari POGI. Ya. Semua dokter-dokter spesialis
Perkumpulan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia. Iya, jadi semua spesialis dokter kandungan. Dokter kandungan ada di bawah naungan Betul Pogi. sekali, ya. Kita masih protokol kesehatan, saya bisa ke sana ya dok ya? Siap, Tapi tetap pakai silakan. masker. Mohon maaf, Iya. saya sedikit buka masker. Yes, nggak apa-apa. Takutnya nggak jelas. Baik, ini sebuah informasi berita yang kasus yang ironis sekali soal praktek aborsi ilegal yang terjadi di Jalan Raden Saleh ya. Betul. Itu di tengah-tengah tuh dok. Iya, Nah, iya, iya. kalau benar ribuan janin itu tercatat sebagai korban, entah korban atau apapun alasan medis yang dimiliki, tapi ada dokter dengan nama Dr. Sarsanto di sana karena ada pelangnya dok, dan dikatakan memiliki sertifikat spesialis kandungan. Apakah dokter sebagai ketua umum mengenal Dr. Sarsanto? Saya sangat mengenal beliau. Beliau adalah senior saya, Dr. Sarsanto, sebagai anggota Pogi, benar. Apa yang dokter kenal dari Dr. Sarsanto? Setahu saya beliau memang seorang dokter obgyn yang sudah senior, dan beliau memang selama ini sangat banyak berkecimpung dalam dunia keluarga berencana, seperti gitu, kesehatan reproduksi. Jika memang bisa menjelaskan dok, tadi Dr. Sarsanto terdaftar menjadi spesialis kandungan, ada dalam anggota Pogi. Secara psikologi bagi dokter sendiri ini hal yang menyedihkan atau sebenarnya ini resiko dari pilihan masing-masing dokter sesuai bidangnya? Ya, jelas. Yang pertama, saya selalu ketua Pogi merasa prihatin dengan adanya senior saya, kawan saya, satu dokter spesialis obgyn, yang dua dokter umum terkena masalah seperti ini. Kami terus terang sangat prihatin sekali, karena ya kami hubungan secara personal sangat baik dengan beliau. Ya, namun yang kita juga harus lihat, sebetulnya hal-hal ini saya yakin tidak sekarang aja terjadi tentang adanya penggusuran. Dan kan misalnya atau 4 bulan yang lalu ada, dan ini muncul. Artinya ini ada, sorry kalau saya bilang suatu kebutuhan ya, atau suatu kondisi di masyarakat yang ternyata membutuhkan hal-hal ini. Ada yang namanya kehamilan tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan itu bisa mungkin karena masalah kesehatan ibunya, atau hal lain, masalah ekonomi, masalah sosial, atau dia belum menikah. Itu termasuk hal-hal yang harus kita benahin. Jadi terus terang kita nih dokter nih sebetulnya terkena limbah sosial nih di ujungnya. Ada orang datang nangis-nangis. Seperti contoh gini, dia kerja di suatu perusahaan, saya bilang, terus dia kerja sudah tekan kontrak, tapi ternyata dia hamil. Sedangkan itu persyaratannya adalah dia nggak boleh hamil dalam 1 tahun, dia harus kerja dulu. Itu akan datang ke kita dengan nangis-nangis, mungkin datang ke dokter, ya dokter tersebut lah, nangis-nangis, mohon lah segala macam. Ya dokter tadi mungkin beriba, pengen nolong segala macam. Ya insya Allah lah, kita kan dokter niat baik ya. Kalau dibilang buktinya ada yang nggak baik, ya di mana-mana juga ada oknum kan, kasarnya gitu loh. Di semua pihak tetap ada oknum gitu ya. Betul, dok. Tapi bukan berarti saya menyatakan bahwa dokter itu segalanya, tidak. Tapi ada suatu kondisi yang ini yang harus kita bicarakan, masalah kondisi sosial ini, kebutuhan. Kita nih dokter ini memang dalam berpraktek ini sangat riskan. Betul. Karena dokter itu bekerja bukan menjanjikan kesembuhan, tapi berbuat bersungguh-sungguh agar pasien itu sembuh. Itu ada yang namanya SOP, Standard Operating Procedure, ada standarnya, ada caranya, apa segala macam. Ini yang mungkin dokter harus miliki. Dan dokter itu memang kalau ditanyain, ya tadi masalah ini hukumannya, kita juga punya jalur kok. Dan dokter ini memang sanksinya sangat berat. Dengan resiko yang berat juga. Dengan resiko yang berat. Karena gini, dokter ini adalah makhluk ajaib. Terus terang kita ada pasien nggak sembuh ya kita diomelin pasien. Belum lagi kita telat datang apa, mungkin kita dipanggil nanti sama rumah sakit, komite medik, direktur. Itu merupakan sanksi bukan buat dokter. Belum lagi masalah ada etika, kita punya jalur namanya MKEK. Belum lagi masalah disiplin, kita punya jalur namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Ya, belum lagi kayak gini nih. Dokter diwawancara, belum lagi nanti dipanggil polisi. Jadi dokter ini adalah makhluk ajaib, bisa kena perdata, pidana, bisa kena masalah sosial, segala macam. Nah, kalau menurut saya ya kayak hal-hal gini ya monggo silahkan dibuktikan secara hukumnya. Secara medisnya ya kami punya ID, punya MKEK, ya dilihat di situ.
Dokter, terima kasih sudah memberikan waktunya, analisanya. Mudah-mudahan ini diingat menjadi pelajaran juga bersama untuk semua kita, khususnya juga profesi yang sangat mulia ya, dokter ya, agar tidak tergelincir dalam hal-hal seperti itu. Nama saya Marlia. Nama aku Lola. Bram. Pendapat Mbak gimana soal praktek aborsi legal? Ternyata masih banyak perempuan yang masih nggak menghargai gitu ya, dia punya janin gitu, dan saya sangat sedih sih lihatnya gitu. Ternyata masih banyak yang masih tidak mempertahankan bayinya kayak gitu. Miris ya, prihatin, dan ini mungkin imbas dari pergaulan bebas mungkin ya. Itu sih nggak seharusnya ya, soalnya kan itu kan janin kan manusia juga, jadi nggak sepantasnya kayak gitu. Ya, suatu hal yang sangat disayangkan dan ironis, karena di satu sisi banyak masyarakat kita itu yang menginginkan mendapatkan seorang buah hati, anak, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat yang justru ketika sudah hamil justru diaborsi seperti itu. Ini hukuman yang pantas seperti apa sih? Menurut saya sih harus diedukasi, tapi harus juga dikasih hukum lah gitu. Ya, dihukum secara seberat-beratnya lah menurut hukum di Indonesia ini. Saya rasa cukup sih penjara, nggak sampai hukuman mati gitu. Untuk hukuman menurut saya dihukum berat tidak masalah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, nggak apa-apa ya Ustadz pakai lepas masker, saya langsung tetap physical distancing. Ini saya harus dengar Ustadz, karena sangat ironis dan memprihatinkan. Bahkan saya nggak tahu apa yang di benak Ustadz mendengar di pusat kota Jakarta pun ada berita seperti ini, kasus seperti ini, praktek aborsi legal yang diperkirakan ribuan janin dari usia yang berbeda-beda sudah menjadi korban di situ. Dalam hukum agama sendiri Ustadz, aborsi itu seperti apa? Ya haram, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya? Darurat, misal. Darurat ini bukan saya menentukan. Daruratnya ini adalah orang yang pakar di bidangnya. Siapa? Ya dokter, misalnya ahli kandungan. Ahli kandungan mengatakan, ibu kalau melahirkan, bayinya bisa mengancam jiwanya si ibu, dan juga bayinya sudah tidak bisa diselamatkan. Kalau ada vonis seperti itu dan bisa dibuktikan menurut ilmu, ya sudah dibolehkan pada kondisi tertentu. Tapi kalau tidak ada, hanya karena gengsi, hanya karena takut, yang banyak kasusnya ini kan hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, perselingkuhan atau pergaulan bebas, takut ketahuan ibunya. Maka aborsinya seperti ini tidak ada alasan yang dibenarkan menurut syariat. Pertanyaannya dalam posisi pengantar, di situ ada orang tua, di situ ada keluarga. Jadi tidak sedikit keluarga yang mengantarkan juga anak-anak mereka untuk melakukan aborsi. Artinya kepada orangnya sendiri, kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Satu, kalau posisi seperti ini, hukum pidana, setahu saya dia kena pidana. Betul. Namanya ikut serta. Tapi dalam agama Islam, orang yang mengantar itu, dia dapat juga hukuman. Dia pelaku dosa. Asariku pisaru sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Nah sekarang bagaimana orang tua? Orang tua seperti ini saya kira orang tua bukan orang tua yang positif, orang tua yang bisa diteladani. Orang tua seperti ini saya kira pemahaman agamanya perlu diperbaiki. Kenapa tidak dinikahkan anaknya? Nanti gimana kerja? Jangan buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi setelah niat baik, dinikahkan baik-baik, diterima ini. Ya mungkin dia melakukan ini karena tidak direstui, sudah berapa kali melamar tidak diterima, akhirnya sudah setiap hari ketemu, ya namanya pacaran ini kan, ya sudah, makanya Islam melarang pacaran karena ujung-ujungnya pasti masuk perzinahan. Meskipun anak-anak katakan pacaran syar'i, mana ada pacaran syar'i? Tidak ada itu. Nah kalau orang tua yang bijaksana sudah melihat anaknya selalu jalan sama cowok, ya sudah nikahkan. Solusinya adalah nikah. Sudah dinikahkan, gimana lapangan kerja? Jangan sangka buruk kepada Allah, sangka baik. Karena Quran menjelaskan kalau kau menikah, istri membawa satu rezeki, suami bawa satu rezeki, 1 tambah 1 menjadi 2. Nah, sudah. Walaupun ada resiko untuk menelantarkan anak jika tidak bisa berupaya terbaik. Saya kira jangan bersangka buruk, sangka baik aja. Ya, nah sudah dinikahkan, disinilah perannya orang tua. Jangan melepas. 2 orang tua, 2 rumah tangga, maka bekerja sama untuk membina anaknya. Yang laki membina dari keluarga laki, membina bagaimana cara membukakan lapangan kerja, pihak perempuan mendidik anaknya bagaimana supaya dia bisa hidup, tidak gaya hidup mewah. Ya, faktanya sudah terjadi selama 5 tahun dan di pusat kota Jakarta, Ustadz. Artinya tadi sudah terjadi. Ada
ada pengabaian. Saya tidak yakin 5 tahun itu tidak ada gejala yang ada di tempat itu. Saya lebih berpikir bahwa orang tidak mau peduli. Dan ingat, ketika orang tidak mau peduli dengan maksiat, inna azabil lazadid, azab Allah pasti akan turun. Ya, nah, azab Allah akan turun, tidak hanya masuk ke dalam situ. Ini tinjauan agama ya, bukan tinjauan yang lain. Nah, kalau sudah azab Allah turun ke kampung, ya, maka bukan hanya pelaku aborsinya yang kena, tapi semua di lingkungan itu akan kena. Kenapa dia kena? Karena dia mengabaikan. Kau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidakkah dalam hidup kita itu salah satu fungsinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar? Ustadz Dasyat Latif, terima kasih sudah diberikan ilmunya, sudah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan diingatkan kembali kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan. Kita punya satu evaluasi diri, ikhtiar juga harus lebih baik lagi ya, supaya jangan acuh-acuh tadi terhadap masyarakat sekitar ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak. Ya. Kita ketemu fakta berikutnya. Pengungkapan kasus praktek aborsi ilegal yang diungkap oleh pihak kepolisian terjadi kesekian kalinya di Indonesia. Di awal bulan Agustus, polisi berhasil membongkar kasus praktek aborsi ilegal yang terjadi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Yang mencengangkan, dalam penyelidikan ditemukan adanya catatan dalam setahun terakhir sebanyak lebih dari 2.600 terduga pelaku aborsi mendaftarkan dirinya ke tempat praktek aborsi tersebut. Meskipun menggugurkan janin diperbolehkan dalam hukum negara, namun harus memenuhi standar ketentuan yang sudah diatur dalam dunia medis Indonesia. Peran pemerintah sangat penting untuk mengontrol dan mengedukasi masyarakat, khususnya para generasi muda yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan untuk menjauhi praktek aborsi ilegal yang berbahaya bagi nyawa dan keselamatan. Kontrol pun terhadap tenaga medis harus diperketat oleh badan-badan kesehatan yang bisa menjadi pengawas agar tidak ada oknum praktek aborsi ilegal di Indonesia. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisang.